Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Yosopranata, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Al-Madinah Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya tidak sendiri, saya hari ini bersama dengan Ibu Nur Khalifah. Beliau ini adalah guru mata pelajaran IPA dari SMP Al-Madinah Wonosobo. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Untuk selanjutnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Istilahnya melakukan supervisi kelas gitu Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sedangkan tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan supaya Ibu juga lebih percaya diri dan siap sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa sih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tulis, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, dan yang kedua peserta didik dapat menjelaskan bioteknologi konvensional. Oh baik, berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin dicapai ya? Iya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan Bu ini yang ingin Ibu capai nanti? Untuk area pengembangan adalah terkait pengetahuan, yaitu peserta didik memahami konsep bioteknologi serta macam-macam contoh dari bioteknologi konvensional. Oke, berarti jadi ini ya area pengembangannya seputar aspek pengetahuan ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian ini Bu, saya ingin mendengar penjelasan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran Ibu Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pada proses pembelajaran saya membentuk beberapa kelompok di mana masing-masing kelompok akan mendiskusikan lembar kerja yang sudah saya bagikan terkait materi bioteknologi konvensional. Kemudian untuk model, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, sedangkan metode yang saya pakai yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kalau media pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan LKPD, terus nanti menggunakan PowerPoint dan juga laptop. Baik. Nah Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalkan kayak hari apa, di kelas apa, kemudian jam keberapa, begitu Bu? Kebetulan saya nanti ada jadwal di hari Kamis jam ke-7 dan 8 di kelas 9E. Oke, hari Kamis jam ke-7 sampai 8 di kelas 9E ya Bu ya? Ini nanti saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan mengamati dan juga mencatat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian nanti saya juga akan melakukan kegiatan observasi, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang terakhir ya Bu ya, yaitu nanti akan dihadiri juga oleh pengajar praktik begitu. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya jadi mendapat gambaran seperti media yang akan saya gunakan seperti apa, dan juga rencana untuk melakukan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia hadir pagi hari ini berbincang-bincang dengan saya. Sampai berjumpa lagi di observasi ya Bu di kelas minggu depan di kelas 9E. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi di kelas. Terima kasih.
Fatma, Gusti, Janeta, Kaila, Kalisa, Lulu, Luna, Ulin, Nadifa, Najwa, Naila, Novika, Oza, Putri, Salama, Sherlyn, Venus. Berarti ini yang tidak berangkat karena izin ya, bukan karena sakit. Mbak Janeta ya yang sakit ya. Semoga nanti segera lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di sini, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi bersama dulu ya. Menyanyikan lagu nasional, menyanyi lagu nasionalnya dari Sabang sampai Merauke. Yang mau jadi DJ siapa? Iya, Mbak. Yuk. Semuanya berdiri dulu. Yuk. Menjunjung tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Sherlyn. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Untuk pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang kemaknetan ya. Materi kemaknetan, dan untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke bab yang baru, yaitu materi tentang bioteknologi. Kalian juga bisa sambil dibuka buku paketnya, ada di halaman 53. Ada di halaman 53. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajarannya. Ini yang pertemuan pertama. Yang pertama yaitu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Jadi nanti kalian tahu dulu apa itu tentang bioteknologi. Yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Nah, jadi pada materi bioteknologi ini ternyata sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu ada di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 24 sampai 32. Ada yang mau membacakan? Ayo Mbak, coba Mbak Najwa. Siapa Mbak? Mbak Najwa. Yuk. Ya, terima kasih. Nah, untuk artinya coba Mbak dibacakan. Maka hendaklah manusia melihat makanannya atau dari apakah ia dijadikan. Sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan sebanyak-banyaknya. Kemudian kami gemburkan tanah segelur-gelurnya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji dan buah anggur dan rutok atau buah kurma yang dimakan waktu tumasan, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang besar-besar pohonnya, dan buah-buah untuk manusia dan padang ternak,
dan buah anggur, serta buah kurma dan buah-buahan yang lainnya ataupun sayuran yang lainnya. Itu untuk apa? Yaitu untuk kesenangan bagimu dan bagi ternak-ternakmu. Itu. Nah, bahwa di bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya itu perlu dimanfaatkan untuk apa? Untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Itu. Nah, selanjutnya ini adalah tema konsep materi bioteknologi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan mengetahui dulu tentang konsep bioteknologi. Terus ada macam-macam bioteknologi. Ada 2 macam bioteknologi. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Yang kedua itu bioteknologi modern. Nah, di sini ada contoh-contohnya juga tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nanti kita masuk ke materi tersebut. Terus selanjutnya ada penerapan bioteknologi. Ini ada di beberapa bidang, yaitu ada di bahan pangan, terus ada di kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Selanjutnya ada dampak bioteknologi. Kalau dampak berarti nanti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Gitu ya. Kalian pernah lihat gambar-gambar ini? Pernah? Ini apa ini? Ini Kesu. Yang ini apa ini? Vaksin. Ini adalah vaksin. Vaksin yang kemarin tahun kemarin itu ada vaksin COVID-19. Terus ini ada sapinya beda nggak kira-kira? Iya. Yang biasa kalian lihat? Beda. Ya. Ini lebih apa ini? Gemuk, lebih berotot gitu ya. Terus yang ini apa kira-kira? Nggak jelas ya? Ini apa ini? Ini adalah padi. Jadi ada padi yang warna putih, yang ini adalah padi yang warna kuning. Ini disebut dengan padi golden rice. Nanti kita pelajari di bioteknologi modern. Nah, dari gambar-gambar ini kita akan mempelajari terkait dengan bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Nah, ini ya. Bioteknologi itu berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Nah, itu arti dari bioteknologi. Jadi ada suatu cara ataupun alat yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk memudahkan kita sehingga nantinya bisa berguna bagi kehidupan kita. Gitu. Itu namanya bioteknologi. Nah, macam-macam bioteknologi tadi ada 2. Bioteknologi apa? Konvensional dan modern. Kalau bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung dan nantinya akan menghasilkan enzim-enzim tertentu dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Itu namanya adalah bioteknologi konvensional. Jadi nanti akan ini memanfaatkan adanya apa? Mikroorganisme. Mikroorganismenya bisa berupa jamur atau bisa berupa bakteri yang nantinya akan menghasilkan produk yang baru. Tadi contohnya ada yang namanya tempe. Tempe atau ya. Tempe itu awalnya terbuat dari apa? Tahu nggak? Kacang kedelai. Kenapa bisa menjadi tempe? Karena difermentasi. Menggunakan apa kira-kira? Menggunakan apa proses fermentasinya? Nah, ini menggunakan mikroorganisme. Bisa berupa bakteri maupun jamur. Yang kedua ada bioteknologi modern, yaitu melibatkan teknik yang disebut dengan teknik rekayasa genetika atau juga dikenal dengan DNA rekombinan, sehingga menghasilkan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Tadi contohnya ada sapi. Sapi biasanya kan ya nggak berotot seperti itu ya. Nah, itu ternyata adalah hasil dari rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Jadi ada semacam penyisipan gen. Nanti kita mempelajari lebih lanjut di bioteknologi modern. Itu. Nah, penerapan bioteknologi dalam kehidupan kita akan membahas
bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi lingkungan, dan bioteknologi forensik. Kalau tadi ada gambar-gambar tempe sama keju, nanti kira-kira masuknya di mana itu? Bioteknologi pangan. Terus ada gambar vaksin, itu bioteknologi apa? Kesehatan. Terus ada sapi tadi, sapi yang besar, itu bioteknologi Peternakan. yang menggunakan prinsip bioteknologi modern. Itu paham ya sampai sini ya? Nah, yang akan kita bahas di pertemuan hari ini yaitu bioteknologi di bidang pangan. Lebih spesifiknya adalah bioteknologi konvensional. Nah, manfaatnya apa di sini? Manfaat bioteknologi konvensional yang pertama yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Contohnya tadi ada tempe. Tempe itu awalnya dari kedelai dan berubah menjadi tempe karena adanya proses fermentasi dan dibantu oleh mikroorganisme. Nah, ini nilai gizinya otomatis sama apa berbeda kira-kira? Berbeda. Nah, nanti kita akan pelajari hal itu. Yang kedua, menciptakan sumber makanan yang baru. Otomatis baru apa enggak? Dari kedelai menjadi tempe. Terus kalau keju kira-kira dari apa? Susu. Nah, itu kan menjadi hal yang baru. Dapat membuat makanan yang tahan lama. Terus meningkatkan perekonomian. Biasanya kalau susu sama keju mahalan mana? Mahalan keju ya. Nah, itu dapat meningkatkan perekonomian. Gitu. Nah, untuk bioteknologi konvensional, kalian coba buka halaman 53. Halaman 53. Nah, ini Ustazah akan sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan bioteknologi pangan, Ustazah akan buat kelompok dan nanti kalian akan mencari tahu bahan-bahan makanan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan makanan yang memanfaatkan mikroorganisme tersebut. Gitu. Ini dibuat kelompok saja ya. Dibuat kelompok. Kelompoknya ada 5. Nah, ini akan Ustazah bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini sudah membentuk kelompok ya. Sudah membentuk kelompok. Nah, kalian mengisikan tabel jenis makanan atau minuman. Terus ada bahan yang digunakan apa. Misal tadi ada contohnya tempe. Terus bahan yang digunakan apa. Terus mikroorganisme yang berperan. Kalian tuliskan nama mikroorganisme yang berperan pada proses pembuatan bahan makanan tersebut. Paham ya? Nah, ini juga Ustazah bagikan sumber referensi yang lain selain yang ada di buku, ya, biar nanti lebih banyak sumber referensinya. Ini Ustazah bagikan dulu. Ditulis namanya ya, nama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berdiskusi mengetahui macam-macam bioteknologi konvensional. Untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan. Pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan terkait dengan bioteknologi di bidang pangan, akan lebih rinci lagi untuk penjelasannya, dan juga kita akan masuk ke bioteknologi modern. Ada pertanyaan sebelum Ustazah tutup? Tidak ada. Jika tidak ada, Ustazah cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tiba saatnya kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi dengan saya, Desinta Yasa Pranata, calon guru penggerak Angkatan 9, dan Bu Nur Khalifah selaku koci, serta Ibu Titi Kadarwati selaku pengajar praktik. Baik, kita mulai saja untuk percakapan pasca observasinya ya Bu Nur. Iya. Bagaimana ini Bu Nur perasaannya ketika kemarin sudah kita lakukan mulai dari percakapan pra observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas sampai saat ini? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali karena apa yang dikhawatirkan pada saat kegiatan observasi bisa diatasi pada saat kegiatan coaching pra observasi, sehingga saya bisa merasa lebih tenang. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa lebih meningkat. Saya juga merasa bersyukur karena pada saat proses coaching ini saya merasa tidak tegang dikarenakan coachnya itu adalah rekan sejawat sendiri. Iya, Bu, ya. Akan tetapi pada saat kegiatan observasi ternyata saya masih merasa nervous dan masih tegang dikarenakan biasanya pada saat pembelajaran itu kan tidak direkam, tapi iya. pada saat kegiatan observasi itu harus direkam. Oh gitu. iya, begitu ya Bu ya. Iya. Jadi secara garis besar ini memang Bu Nur merasa senang ya Bu Iya. ya. Kemudian untuk area pengembangan yang kemarin memang ingin dikembangkan oleh Bu Nur itu kemarin seperti apa Bu? Boleh diceritakan lagi sekalian dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nur? Ya, baik, untuk area pengembangannya yaitu terkait dengan pengetahuan murid di mana peserta didik dapat memahami konsep bioteknologi serta macam-macam contoh dari bioteknologi konvensional. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama saya mengingat materi sebelumnya, setelah itu memberikan materi awal kepada murid, kemudian membentuk kelompok dan memberi LK pada masing-masing kelompok, setelah itu mendampingi kegiatan diskusi murid. Selanjutnya memberi kesempatan pada kelompok untuk melakukan presentasi dan menanggapi presentasi kelompok yang lainnya. Setelah itu menarik kesimpulan dan melakukan refleksi. Baik. Kalau menurut Bu Nur sendiri bagaimana keberhasilannya Bu? Apakah menurut Bu Nur ini sudah berhasil atau belum yang sudah Ibu lakukan mulai dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya sampai saat observasi dilakukan? Baik, menurut saya proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik karena proses pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana langkah pembelajaran. Nah, selanjutnya kompetensi atau aspek yang saya kembangkan juga sudah muncul dan berhasil. Namun tentunya masih ada beberapa kekurangan, gitu Bu. Masih ada beberapa kekurangan ya Bu? Iya. Boleh diceritakan Bu kekurangannya apa saja yang sudah Ibu analisis seperti itu? Di sini ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu di area pengembangan, jadi saya belum melaksanakan kegiatan pada pengembangan aspek keterampilan, begitu. Namun ini dikarenakan adanya kendala waktu. Jadi pada saat supervisi waktunya itu hanya 2 jam pelajaran, sehingga aspeknya hanya terkait dengan pengembangan pengetahuan saja. Kemudian untuk yang kedua, dalam pembagian kelompok saya belum mempertimbangkan kelompok berdiferensiasi, sehingga kelompoknya masih secara random, belum disesuaikan dengan kompetensi atau gaya belajar murid. Belum sampai situ berarti? Iya, ya, belum. Lalu untuk kedepannya mau seperti apa Bu? Kira-kira rencana Ibu selanjutnya? Untuk kedepannya, yang pertama saya akan melakukan pengembangan pada area keterampilan murid, di mana saya akan melakukan pengembangan tersebut pada alokasi waktu pelajaran 3 jam pelajaran. Nah, selanjutnya saya juga akan memberikan tes formatif karena pada saat supervisi saya belum sempat melakukan tes formatif, jadi akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya gitu. Karena kemarin memang terkendala waktu. Kemudian yang kedua, untuk kedepannya saya akan melaksanakan tes diagnostik terlebih dahulu sebagai acuan pengelompokan siswa atau pengelompokan murid, sehingga kelompok tersebut sudah terbentuk sesuai dengan kompetensi atau gaya belajar murid tersebut. Selanjutnya juga saya akan membuat LK yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Seperti itu.
luar biasa sekali untuk rencana Bu Nur ke depannya ya Bu ya. Ini kira-kira apa yang sudah Ibu rencanakan ini mau dimulai kapan Bu? Mau pelaksanaannya mau kapan? Mungkin karena ini sudah hampir selesai pembelajaran, ini bisa di awal tahun pembelajaran, yaitu di bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Baik, hanya itu saja ingin saya tanyakan kepada Bu Nur. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya ya Bu ya. Saya juga siap apabila nanti Ibu ingin mengobrol lagi dengan saya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, Bu Titi mungkin bisa memberikan umpan balik kepada kita yang sudah melaksanakan kegiatan baik dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas sampai dengan percakapan pasca observasi. Kami persilakan Bu Titi. Ya, terima kasih. Karena yang pra-observasi dan kegiatan observasi saya tidak mungkin, tapi saya bisa membaca dari sini dan juga mendengarkan percakapan Bu Nur sebagai coach dan Bu Desinta sebagai coachnya. Menarik, semuanya sudah sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama. Fungsi coach tidak menggurui, tidak memberikan solusi, semuanya sudah berjalan. Mungkin yang perlu kesimpulan saja dari Bu Nur dari percakapan ini, panjang sudah menyebutkan ringkas saja apa perasaan panjenengan, refleksi apa yang sudah jenengan rasakan, jenengan peroleh dari awal pra, observasi dan pasca. Baik, untuk kesimpulannya ya Bu ya. Jadi saya merasa senang sekali karena saya ditunjuk sebagai sebagai kunci. Jadi saya bisa menambah ilmu terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang baik di kelas, harus seperti apa dan apa saja area pengembangan yang harus saya lakukan di kelas tersebut. Ya, saya juga merasa berterima kasih sekali dengan Bu Desinta karena sudah memilih saya sebagai kunci. Ya, begitu. Ada kemanfaatan. Iya. Selain rasa bahagia dan banget, manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak. Jadi pada saat kegiatan pelajaran saya jadi tahu langkah-langkah yang harus saya lakukan apa dulu gitu. Jadi dari awal rencana pembelajaran harus menyiapkan media pembelajaran, harus membuat LK, modul ajar, LK, dan setelah itu pada saat proses pembelajaran pun harus sesuai dengan rencana pembelajaran tersebut. Ya. Terima kasih, menarik sekali, semuanya sudah sesuai dengan rambu-rambu. Apresiasi luar biasa, Bu Desinta sudah bisa menjadi seorang coach yang handal. Insya Allah kedepannya bisa berkolaborasi tidak hanya dengan Bu Nur tapi dengan rekan-rekan yang lain. Monggo. Baik Bapak Ibu guru hebat, serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi sudah kita lakukan. Dan setelah ini semoga video kami bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.